selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan hari ini? Doa saya, saudara dalam keadaan baik-baik saja, sama seperti jiwa dan roh saudaraku baik-baik dan diberkati Tuhan. Mari kita sampai ke saat teduh GPDI Mahanaim. Sebelum itu, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Kau beri buat kami. Kami boleh menikmatinya karena Engkau yang mengizinkan kami boleh ada sampai hari ini. Meskipun harus kami menghadapi banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini, tetapi kami tahu ada Engkau yang menyertai kami. Terima kasih kami mau dengar firman-Mu menjadi pedoman buat kami minimal sepanjang hari ini. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita baca di dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, saya akan berikan judul hari ini adalah orang bijak, dia terus belajar. Nah, saudara, saya ringkaskan kembali Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-5 ini. Jadi manfaat ketika kita membaca dan merenungkan kitab Amsal ini, ya, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan kita pandai, serta ada unsur kebenaran, keadilan, dan kejujuran menjadi bagian kita. Kemudian untuk memberi kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan memberi pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Nah, dengan demikian saudaraku diharapkan ya kita dapat menjadi orang yang berhikmat dan bijak dalam kehidupan ini. Setelah kita membaca kitab Amsal ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, saudara, diharapkan kita menjadi orang yang berhikmat dan bijak dalam kehidupan ini. Namun demikian, orang bijak nggak boleh sombong. Ya, orang bijak tidak boleh merasa dirinya hebat sehingga tidak perlu lagi mendengarkan nasihat. Ya, orang bijak dia dengan rendah hati, dia akan terus belajar mendengar, dia belajar mengerti, dia belajar dari pengalaman-pengalaman, dia belajar dari orang lain, dia belajar hal-hal yang baru, dia belajar dari banyak referensi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kehidupannya. Nah, orang bijak seharusnya dia tidak pernah merasa bijak tanpa terus belajar dan menambah wawasannya. Ya, ia belajar dari apa yang diketahuinya. Ya, kalau yang diketahuinya dari sudut sisi pemahaman, sudut pandang pemahaman dirinya sendiri, dia belajar juga dari sudut pandang sisi orang lain. Nah, sebaliknya, ya, ia ingin membuktikan bahwa dunia ini tidak sesempit pemikiran orang-orang picik. Ia pandai meramu pengetahuan yang dimilikinya dengan pengalaman yang dialaminya, ditambah dengan kehidupan orang lain yang dipelajarinya, membuat dirinya kaya akan satu seni menjalani kehidupan. Nah, saya percaya tidak ada yang sia-sia dari semua yang saudara dengar, dari semua yang saudara alami, dan dari semua yang saudara mengerti. Semuanya akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk menghasilkan banyak manfaat bagi pengembangan diri kita, bagi kehidupan banyak orang, dan bagi kemuliaan Tuhan. Saya memberikan satu contoh dari pengalaman Tuhan Yesus di Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai yang ke-42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun,
pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Kemudian ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara perhatikan bahwa perkembangannya Yesus dari sejak dia kecil sampai dia umur 12 tahun, ya Alkitab katakan dia bukan hanya bertambah besar fisiknya, tetapi juga dia bertambah hikmatnya. Dia semakin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Kiranya ini menjadi kerinduan saya dan saudaraku ketika kita terus belajar. Nah, sekarang saya membaca Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Saudara perhatikan, kira-kira kemana Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Ya, dari 12 usia sampai 12 tahun dia udah belajar dari orang tuanya. Dicatat di Alkitab, dia belajar dari apa yang dia lihat bersama dengan orang tuanya, apa yang dia dengar. Tetapi kemana Yesus dari umur 12 sampai 30 tahun? Saudara tahu bahwa Yesus itu sekolah, dia belajar kembali. Lihatlah sebelum dia memulai pelayanannya, dia belajar sepanjang kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang usia 12 sampai 19 tahun, Yesus harus menempuh pendidikan umum sebagai anak-anak Israel yang lain, ya seperti anak-anak Israel yang lain. Lalu memasuki usia 20 sampai 30 tahun, ia menempuh studinya, sekolahnya dan lulus pendidikan imam sebagai ahli Taurat di dalam bait suci. Baru kemudian di usia 30 tahun, Yesus memasuki dunia pelayanan secara umum yang kita ketahui, yang kita baca tadi ayat tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di umur 13 sampai 30 tahun Yesus mempelajari semua firman Tuhan dan kemungkinan-kemungkinan untuk mengajar orang Israel dan mempelajari semua perilaku mereka, mempelajari budaya mereka, budaya Israel sebelum ia memulai pekerjaannya. Nah, dengan demikian saudara melihat ya, Yesus menjadi bertambah hikmatnya, dia bertambah semakin dikasihi Allah dan semakin dikasihi manusia dari apa yang dia hidupi. Nah, dengan demikian saudara adalah bijaksana kita pun belajar dari kehidupan Yesus. Jika kita ingin menjadi bijak dan kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, hendaknya kita juga belajar rendah hati dan belajar seperti Yesus. Walaupun dia adalah Tuhan, ya dia punya hikmat dan pengetahuan, tetapi dalam proses dia tetap belajar, ya untuk menunjukkan bahwa untuk memperoleh hikmat seperti Yesus kita pun harus belajar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita banyak belajar, ya belajar mendengar, belajar mengerti, belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, belajar dari hal-hal yang baru, belajar dari banyak referensi untuk menjadi bahan pertimbangan. Sehingga nantinya saudara diharapkan kita menjadi orang yang bijaksana dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Saya akan bacakan satu ayat lagi di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara lihat, ya dari kecil Timotius sudah belajar mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada dirinya dan menuntun dia. Dari sejak kecil dia belajar. Nah, kemudian segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya percaya untuk belajar kita tidak mengenal usia. Ya, saya terus belajar, saya harap saudara juga terus belajar dari kehidupan ini.
Ya jangan cepat putus asa ketika ada hambatan, ketika ada rintangan menghalangi perjalanan saudaraku. Percayalah ketika kita belajar ada pencerahan dalam pemikiran kita. Ada sesuatu yang Tuhan bukakan di hati kita. Sehingga diharapkan sekali lagi setiap keputusan dan tindakan kita adalah bijaksana. Nah kiranya siapapun kita jangan pernah berhenti belajar untuk menjadi bijaksana. Orang bijak terus belajar sampai menjadi bijaksana dalam setiap keputusan dan tindakan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri saat teduh kita hari ini. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Saudara kalau ada pergumulan, saudara boleh tumpangkan tangan di dada saudaraku dan biarlah mujizat pun terjadi dalam kehidupan saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya kami tidak putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Bila kami belajar mendengar, belajar dari apa yang kami lihat, belajar untuk kami mengerti dan memahami, kami percaya ya Tuhan kehidupan kami menjadi orang yang bijaksana baik dalam setiap keputusan kami maupun tindakan kami. Hamba berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau berikan mereka iman sebab iman timbul dari apa yang mereka dengar. Dan biarlah apa yang mereka dengar itu memberikan iman buat mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan bukakan jalan kepada mereka. Kalau di antara mereka ada yang sakit ya Tuhan, hamba berdoa Engkau jamah mereka dimanapun sakit yang mereka alami saat ini. Bagian tangan, kaki, organ-organ dalam tubuh mereka. Kami berdoa bersama-sama, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami mengakhiri saat teduh saat ini. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.